Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali di sini dalam channel YouTube Maindasari. Kali ini saya akan membawakan tema masalah Allah memerintahkan manusia untuk sabar dalam menghadapi ujian, yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul aliyyul azim. Walanabluwannakum, dan kami akan menguji kamu. Siapa yang menguji? Yaitu Sang Khalik. Siapa itu Sang Khalik? Yaitu Allah yang telah menciptakan manusia. Setiap manusia yang ada di muka bumi ini pasti akan diuji oleh Tuhannya, berupa kesenangan dan berupa kesulitan. Diuji berupa kesenangan seperti halnya jabatan, popularitas, dan kekayaan. Apabila diuji dengan jabatan, popularitas, kekayaan, dia semakin dekat kepada Tuhannya, semakin tawadu, semakin menjalankan perintah agamanya dengan kuat, maka mereka itulah adalah orang-orang yang beruntung. Tapi apabila diuji dengan jabatan, dengan popularitas, dengan kekayaan, ia terlena dengan dunia dan semakin jauh dari Tuhannya dan berpaling dari agamanya, itu adalah orang-orang yang merugi. Karena apa? Karena manusia itu tak lepas dari ujian dari Tuhan. Bisyai'im minal khawf, dan dengan sedikit dia artinya dan dengan sedikit akan merasakan rasa ketakutan. Di hatinya akan ada rasa-rasa takut. Takut apa? Takut akan mati karena terlalu cinta dengan dunia. Takut akan kemiskinan. Karena apa? Karena dia memiliki harta. Dia nggak mau hartanya hilang, atau dia nggak mau jatuh miskin, makanya dia memiliki rasa takut. Dan dia juga takut akan jabatannya dicabut, digeser, dan juga takut popularitasnya akan pudar. Maka itu merupakan bentuk ujian. Waju'i, dan ujian berupa kelaparan. Bagi orang-orang yang akidahnya mantap, keyakinannya kuat, diuji dengan kelaparan, dia akan semakin dekat kepada Tuhannya. Maka sebaliknya, jika orang-orang yang diuji dengan kelaparan, tapi dia semakin jauh dari Tuhannya. Karena apa? Karena akidahnya rapuh, imannya rapuh, imannya lemah. Akhirnya banyak di kalangan masyarakat yang terjadi pencurian di mana-mana, saling bunuh-membunuh. Karena apa? Karena lemahnya iman. Ditanya sama polisi, motif dari latar belakangnya apa? Karena kelaparan. Mereka ditangkap pencuri gara-gara kelaparan. Mereka saling membunuh karena kelaparan. Itulah sangat memprihatinkan karena lemahnya iman seseorang. Wa nafsi minal amwali wal anfusi was samarat, dan diuji dengan kekurangan harta. Orang-orang yang diuji dengan kekurangan harta, semakin kuat imannya, semakin yakin hanya minta kepada Allah.
orang-orang yang sangat memprihatinkan, diuji dengan kekurangan, dia enggan meminta tolong kepada Tuhannya, bahkan mendekatkan diri kepada Tuhan pun dia enggan. Dia datang ke orang pintar, meminta kepada orang pintar, paranormal, padahal itu suatu perbuatan yang sesat. Karena orang pintar bersekutu dengan jin, perbuatannya merupakan perbuatan syirik. Mereka termasuk orang-orang yang musyrik, orang-orang yang sesat. Maka orang-orang yang seperti ini ancamannya adalah neraka jahanam abadi. Karena musyrik adalah dosa yang paling besar yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah, kecuali dia mau bertobat dan mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia berbeat kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia telah menduakan Tuhan, karena dia sudah bersekutu dengan jin. Na'udzubillahi min dzalik. Wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa ini orang-orang yang sabar ini? Alladzina idza asabathum musibah. Yaitu orang-orang yang apabila diuji dengan musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami hanya milik Allah dan hanya kepada Allah lah kami kembali. Orang-orang yang sabar ini apabila diuji dengan kesulitan, kesusahan, dia akan selalu hanya kembali kepada Allah. Karena dia sadar semua ini hanya milik Allah, semua ini hanya titipan. Makanya dia berserah diri dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Hanya milik Allah dan kembalikanlah kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum mirabbihi warahmah. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Itu orang-orang yang beriman dengan sabar. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Dia akan semakin memperkuat akidahnya. Karena dengan demikian dia akan mendapat ampunan, mendapatkan rahmat. Karena dengan petunjuk yang ada di dirinya, dia menancapkan keimanan dan keyakinannya. Maka dari itu, saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita saling menguatkan akidah kita, memantapkan keyakinan kita, agar terhindar dan terjerumus dari kemaksiatan, untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Demikianlah penjelasan saya kali ini di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 157. Semoga kita menjadi pelajaran dari semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini, sebagai pembelajaran untuk kedepannya, untuk menjadi yang lebih baik, sebagai umat yang selalu bertakwa dan mendekatkan diri hanya kepada Allah dan berserah diri hanya kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.